Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dari hasil presentasi yang telah dikerjakan oleh kelompok kami dari kelompok 11 terkait tugas yang diberikan, yaitu jenis-jenis permukiman dan contohnya. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, saya akan memperkenalkan teman-teman kelompok saya. Yang pertama ada Jumadil Rizki, yang kedua Fajar Alamsyah, kemudian Muhammad Ari Kumbara, Rahmat Dwi Putra, saya sendiri Abi Setiawan, Iswan, Fahruk Ayub, dan yang terakhir ada Adiarta Rante. Baik, langsung saja kita lanjut ke bagian penjelasan terkait jenis-jenis permukiman dan contohnya. Baik, yang pertama tentang definisi permukiman. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992, permukiman memiliki definisi yaitu bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan yang berfungsi sebagai lingkungan, tempat tinggal atau lingkungan hunian, dan tempat kegiatan yang mendukung. Kemudian berdasarkan Kamus Tata Ruang tahun 1997, permukiman memiliki definisi yaitu kawasan yang didominasi oleh lingkungan yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan dan tempat kerja yang memberikan pelayanan dan kesempatan kerja yang terbatas untuk mendukung perkehidupan dan penghidupan, sehingga fungsinya dapat berdaya guna dan berhasil guna. Permukiman ini dapat berupa permukiman perkotaan maupun permukiman pedesaan. Nah, untuk jenis-jenis permukiman itu sendiri terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu permukiman atau perkampungan tradisional. Yang kedua, perkampungan darurat. Yang ketiga, perkampungan kumuh atau slum area. Yang keempat, permukiman transmigrasi. Dan terakhir adalah permukiman baru. Baik, saya akan berlanjut untuk menjelaskan lebih detail terkait jenis-jenis permukiman. Dimulai dari yang pertama, tentang permukiman tradisional. Permukiman tradisional sangat direpresentasikan sebagai tempat yang masih memegang nilai-nilai adat dan budaya yang berhubungan dengan nilai kepercayaan atau agama yang bersifat khusus atau unik pada suatu masyarakat tertentu yang berakar dari tempat tertentu pula, di luar determinasi sejarah. Sasongko 2005. Pada gambar di samping ini merupakan contoh dari perkampungan tradisional Sumba dan perkampungan tradisional Toraja. Seperti definisi tadi, nilai-nilai adat dan budaya yang berhubungan dengan kepercayaan itu masih sangat lekat pada permukiman tradisional. Kemudian kita lanjut kepada pola permukiman dari permukiman tradisional. Yang pertama itu adalah pola sejajar atau memanjang dua sisi. Yang kedua, pola sejajar satu sisi terhadap barugak. Dan ketiga, mengelompok atau terkumpul, bisa disebut juga terpusat. Kemudian yang keempat, pola tersebar. Faktor pembentuk permukiman tradisional. Perkampungan tradisional merupakan hasil kesepakatan sosial, bukan merupakan produk orang per orang. Artinya komunitas yang berada tentunya memiliki ciri permukiman yang berbeda pula. Perbedaan inilah yang memberikan keunikan tersendiri pada bangunan tradisional, yang antara lain dapat dilihat dari orientasi, bentuk, dan bahan bangunan serta konsep religi yang melatar belakanginya. Lanjut ke permukiman darurat. Jenis perkampungan ini biasanya bersifat sementara, seperti namanya darurat, dan timbulnya perkampungan ini karena adanya bencana alam. Untuk menyelamatkan penduduk dari bahaya banjir, maka dibuatlah perkampungan darurat pada daerah dan lokasi yang berbeda yang bebas dari banjir. Ya, ini tadi saya sebutkan itu salah satu contoh tanggap
darurat yang dilakukan oleh pemerintah. Di Palu ini juga telah pernah melakukan hal tersebut, yaitu pada bencana gempa bumi tanggal 28 September 2018 lalu. Terlihat bahwa pemerintah telah membuat perkampungan yang bersifat sementara atau darurat itu untuk para penghuni yang rumahnya hancur akibat gempa. Kemudian dari pola permukiman darurat. Daerah permukiman ini bersifat darurat, tidak terencana, dan biasanya kurang fasilitas sanitasi lingkungan sehingga kemungkinan penjalaran penyakit akan mudah terjadi. Pola permukiman darurat adalah tersebar di titik-titik aman dari bencana. Yang di sebelah ini yaitu contoh dari permukiman darurat yang telah dibuat di Lombok pasca gempa kemarin. Kemudian kita berlanjut ke yang nomor 3, yaitu permukiman kumuh. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang PKP, permukiman kumuh memiliki definisi, yaitu permukiman yang tidak layak huni yang ditandai dengan ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Kondisi relasi sosial dan kekerabatan relatif tinggi sebagai perwujudan kebebasan keberadaan komunitasnya. Permukiman kumuh memiliki karakteristik yang digambarkan dengan tingkat pendapatan dan tingkat pendidikan masyarakat penghuninya yang rendah. Penjelasan berdasarkan Budi Harjo tahun 2011. Permukiman kumuh atau slum merupakan kondisi permukiman dengan kualitas buruk dan tidak sehat, tempat pelindungan bagi kegiatan marginal serta sumber penyakit epidemik yang akhirnya akan menular ke wilayah perkotaan. UN Habitat 2010. Di sebelahnya itu ada sedikit gambaran dari permukiman kumuh yang berada di Jakarta, Sungai Ciliwung. Baik, berikut saya akan lanjut tentang penjelasan terkait faktor pembentuk dan pola permukiman. Permukiman ini biasanya timbul akibat adanya urbanisasi, yaitu perpindahan penduduk dari kampung, pedesaan ke kota. Umumnya ingin mencari kehidupan yang lebih baik. Mereka bekerja di toko-toko, di restoran-restoran sebagai pelayan dan lainnya. Sulitnya mencari kerja di kota akibat sangat banyak pencari kerja, sedang tempat bekerja terbatas. Maka banyak di antara mereka menjadi orang gelandangan. Di kota umumnya sulit untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak. Hal ini karena tidak terjangkau oleh penghasilan atau upah kerja yang mereka dapatkan setiap hari. Dan pada akhirnya mereka akan membuat gubuk-gubuk semampu mereka untuk tempat tinggal mereka. Saya kembali ke slide sebelumnya. Pada permukiman kumuh Jakarta, Sungai Ciliwung, sangat jelas berdasarkan deskripsi tadi. Sangat menggambarkan. Ciri-ciri permukiman kumuh yang tampak pada citra adalah mempunyai pola tidak teratur, rapat, tidak ada jarak antar rumah, karena keterbatasan lahan, dan mungkin itu berdasarkan pendapat saya, itu mungkin mereka tidak memiliki tanah. Jadi mereka mencari lokasi yang sedapatnya saja. Sebagian besar rumah beratapkan apses atau seng dan sebagian kecil beratapan genteng. Pada citra tersebut, atap asbes terlihat sebagai warna putih, sedangkan rumah yang beratapkan genteng terlihat berwarna orange. Yang berlanjut ke poin 4, yaitu permukiman transmigrasi. Permukiman transmigrasi, satu kesatuan permukiman atau bagian dari satuan permukiman yang diperuntukkan bagi tempat tinggal dan tempat usaha transmigran. Pada gambar sebelahnya itu memperlihatkan tentang permukiman transmigrasi menyebar di daerah yang sudah dibagikan oleh pemerintah.
faktor pembentuk dan contohnya dari permukiman transmigrasi. Dari definisinya sendiri, transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di kawasan transmigrasi yang diselenggarakan oleh pemerintah. Transmigrasi umum, transmigrasi yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah bagi penduduk yang mengalami keterbatasan dalam mendapatkan peluang kerja dan usaha. Transmigrasi swakarsa berbantuan. Transmigrasi yang dirancang oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah dengan mengikut sertakan badan usaha sebagai mitra usaha transmigran bagi penduduk yang berpotensi berkembang untuk maju. Kemudian transmigrasi swakarsa mandiri. Transmigrasi yang merupakan prakarsa transmigran yang bersangkutan atas arahan, layanan, dan bantuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah bagi penduduk yang telah memiliki kemampuan. Ini adalah salah satu contoh transmigrasi yang berada relatif cukup dekat dengan perbatasan negara lain adalah Salor, sebuah kota terpadu mandiri berada di Kabupaten Marakwet, Provinsi Papua. Penempatan transmigrasi di Kabupaten Marakwet sebelum pelaksanaan renovasi memberikan kontribusi dalam perkembangan pembangunan Kabupaten Marakwet dan Provinsi Papua saat ini. Nah, tujuan dari permukiman transmigrasi ini ini yang menjadi salah satu poin utama, yaitu untuk mendukung perkembangan pembangunan di setiap daerah yang memiliki visi misi untuk membuat daerah mereka menjadi maju dan berkembang. Yang kelima, yang terakhir, yaitu permukiman baru. Permukiman dan prasarana wilayah di era reformasi dan otonomi daerah hingga kini belum disertai dengan perubahan mendasar dalam konsep guna menyelesaikan masalah, perbaikan mutu, dan keadaan perumahan dan permukiman. Faktor-faktor pembentuk permukiman baru. Faktor-faktor tersebut yaitu faktor urbanisasi, faktor sarana prasarana, kemudian faktor ekonomi, faktor lahan perkotaan, faktor tata ruang, faktor daya tarik perkotaan, faktor sosial budaya, faktor status kepemilikan bangunan, dan faktor lama tinggal penghuni. Berdasarkan terbentuknya permukiman baru tidak lepas dari pola terbentuk dari permukiman tersebut. Nah, pola permukiman baru adalah teratur, linear, dan memanjang. Biasanya pola perumahan atau permukiman sangat teratur, rapi, serta sangat bersih dan fasilitas lengkap. Pola permukiman ini sangat bertolak belakang dengan pola permukiman kumuh yang jarak antar rumahnya sangat rapat. Terus visualisasi dari pola permukiman kumuh yang tidak begitu indah dan bersih dan minimnya fasilitas. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan mewakili dari kelompok kami. Berikut ini saya akan menjelaskan tambahan dari pengerjaan tugas kelompok ini. Yang di bagian editor ada Jumadil Rizky, Fajar Alhamsyah, dan Muhammad Adi Kembara. Dan tim pengisi suara ada Rahmat Dwi Putra dan Abdi Setiawan. Tim penyusun Iswan, Fahruk Ayub, dan Aditra Prante. Baik, dari sini saya akhiri. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya mewakili kelompok 11 ingin menutup presentasi kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.